Sebut saja namanya Joni. Setelah lulus sekolah, si Joni bertekad untuk merantau ke Jakarta dan mencari pekerjaan di sana dengan bekal pengalaman yang benar-benar masih nol alias belum pernah bekerja dan baru pertama kalinya merantau di kota orang. Demi membantu kedua orang tuanya yang kerja serabutan dan adik-adiknya yang masih butuh biaya sekolah. 1 bulan, 2 bulan dan berbulan-bulan tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Lamaran sudah disebar kemana-mana. Pabrik-pabrik sudah didatangi dengan menghabiskan banyak biaya untuk kos, makan, dan biaya lainnya. Dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya yang sudah membiayainya dengan menjual tanah untuk bekal selama mencari kerja di perantauan. Si Joni mulai bingung karena uangnya sudah semakin tipis. Lalu dia pergi ke masjid yang tidak jauh dari kosannya untuk menenangkan pikirannya. Dia banyak berdoa di sana. Saat dia sedang termenung, lalu datang seorang laki-laki yang lebih tua darinya. Sebut saja namanya Denny. Denny mendekatinya dan bertanya sambil menepuk pundak Joni. "Assalamualaikum." Salam Denny kepada Joni. "Waalaikumsalam," jawab Joni. "Kamu kenapa? Saya lihat dari tadi kamu termenung. Apa ada masalah?" tanya Denny. Lalu Joni bercerita kepada Denny. "Ternyata mencari pekerjaan di perantauan ini sangat sulit ya. Sudah berbulan-bulan aku mencari kerja tapi tak dapat-dapat. Apa aku harus pulang kampung saja ya? Uangku sudah semakin habis." Kasihan Denny mendengar ceritanya. Lalu berinisiatif untuk membantunya. "Bagaimana jika kamu bekerja di pabrikku? Kebetulan saya punya pabrik benang. Jika kamu berminat, besok kamu bisa datang langsung ke pabrik dan bawa lamaran." Langsung berubah sumringah wajah Joni. "Benarkah aku mau?" jawab Joni. "Oke, besok saya tunggu di pabrik ya," kata Denny. Sudah larut malam. Setelah mempersiapkan berkas lamaran untuk besok, Joni bergegas tidur agar besok tidak kesiangan. Kukuruyuk, tanda hari sudah pagi. Joni bangun untuk sholat subuh dan segera bersiap-siap untuk berangkat ke pabrik. Karena lokasi pabrik yang lumayan jauh dari kosannya. Lokasi pabrik di pinggiran kota jauh dari keramaian. Dia berangkat naik angkutan umum. Dan sampai di sana masih jam setengah 7 pagi. Karyawan-karyawan pabrik juga sudah ramai berdatangan. Lalu dia langsung masuk ke dalam dan menemui bagian resepsionis. "Selamat pagi, saya Joni. Saya disuruh datang ke sini oleh Pak Denny," kata si Joni. "Wow, begitu ya? Kebetulan Pak Denny sudah menunggu di ruangannya. Silakan langsung masuk saja," kata resepsionis. "Oke baik, terima kasih," kata Joni. Tok tok tok, Joni mengetuk pintu ruangan Pak Denny. "Ya, silakan masuk." "Wow, kamu Joni? Sudah saya tunggu dari tadi." "Ayo silakan duduk," kata Denny dengan ramah. Joni menyerahkan berkas lamarannya tanpa basa-basi. Denny langsung menerimanya dan menyuruh Joni bekerja. Di hari itu juga di bagian gudang. Joni terharu dan sangat bersemangat. Setelah seharian bekerja di hari pertamanya, badannya terasa remuk sakit semua. Mungkin baru pertama kalinya bekerja berat. Hari kedua dan seminggu sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya, terutama dengan lingkungan dan teman-teman barunya. Minggu kemudian dia mendapat shift malam, karena setiap minggu rolling dengan karyawan lainnya. Masuk kerja malam pertama, suasana sangat sepi, apalagi area gudang, karena karyawan bagian gudang hanya 5 orang saja. Saat sedang sendirian di gudang, Joni mulai mendapat gangguan suara-suara aneh, bahkan ada yang melemparinya. Tapi Joni tidak merespon karena kebanyakan makan. Joni merasa perutnya mules yang tak tertahankan. Lalu dia memutuskan untuk ke toilet. Kebetulan toiletnya paling belakang dan harus melewati jalan yang gelap. Tapi dia tidak peduli karena sudah tidak tahan dengan perutnya yang mules. Si Joni masuk ke toilet dan menjalankan aksinya tanpa takut dan berpikir apapun. Lalu mengunci pintu toilet. Saat baru jongkok mulai ada suara-suara aneh yang sama seperti sebelumnya. Joni pun tidak terlalu memperdulikannya karena sudah tidak tahan. "Brut, lega sekali," kata Joni. Lalu terdengar suara lebih gaduh lagi. Pintu toilet diketuk-ketuk dengan kencang. Joni pun kaget. "Hei, siapa itu?" kata Joni. Tidak ada jawaban, tapi justru semakin kencang lagi pintu diketuk. Bahkan seperti mau didobrak. "Hei, jangan mengerjaiku.
Aku tidak takut. Johnny pikir ada salah satu teman kerjanya yang mengerjainya. Setelah Johnny berkata seperti itu, benar-benar pintu didobrak. Johnny pun kaget dan sangat ketakutan. Ah! Teriak si Johnny, ternyata benar-benar mengerikan. Hantu hitam besar, mata menyala merah dan berbulu, bisa dibilang hantu Gundurwo. Johnny benar-benar ketakutan. Gemetaran sampai tidak bisa bangun dari posisi jongkoknya. Siapa kamu? Mau apa kamu? Kata Johnny terbata-bata sambil melawan rasa takutnya. Hantu itu menggeram. Kamu tidak lihat ya? Aku sedang buang air besar. Hah? Aku tidak jahat kepadamu. Kenapa kamu menggangguku? Kata Johnny. Suaramu menggangguku. Bau sekali, sungguh bau dan itu menggangguku. Ucap hantu hitam itu kepada Johnny. Jadi karena itu, hahaha, hahaha. Maaf aku tidak sengaja. Konyolnya Johnny malah ketawa merespon kata-kata Gundurwo itu. Seketika suasana berubah menjadi lucu. Johnny terus tertawa terbahak-bahak. Menertawai Gundurwo itu. Kenapa kamu malah menertawaiku? Emang apanya yang lucu? Protes Gundurwo kepada Johnny. Semakin terbahak-bahak Johnny tertawa. Yang tadinya ketakutan sekarang malah seperti nonton film komedi. Akhirnya si Gundurwo pun pergi dengan muka malu. Karena dia gagal menakut-nakuti Johnny. Hingga pulang kerja pun Johnny masih tertawa ingat kejadian tadi. Hari berikutnya Johnny sama sekali tidak mendapat gangguan. Saat bekerja, mungkin karena si Gundurwo merasa malu bertemu Johnny.